Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis, wilayah Indonesia terdiri dari 70% perairan. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu alasan tidak meratanya pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah layanan kesehatan. Masyarakat di daerah kepulauan memiliki kesulitan dalam menjangkau layanan kesehatan. Terlebih lagi, masyarakat yang berada di daerah terpencil, terluar, dan terjauh. Sebagai seorang tenaga medis, Dr. Lee merasa kurangnya kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka dambakan dan juga merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia. Saya berpikir apa yang dapat kita swasta ini lakukan tanpa membebani pemerintah, dan inilah penyebabnya mengapa lahir organisasi yang dinamakan Yayasan Dokter Peduli atau di umum lebih dikenal sebagai Dr. Share. Dr. Share atau Yayasan Dokter Peduli adalah organisasi kemanusiaan yang memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan. Tujuan dari dibentuknya organisasi ini ialah untuk membantu menyelamatkan setiap nyawa dan mengurangi penderitaan orang lain, sehingga dapat membangun kembali masa depan mereka. Aktif sejak tahun 2003, organisasi Dr. Share secara resmi berdiri pada 19 November tahun 2009. Sejak dilahirkannya organisasi ini, para anggota memiliki program untuk memberikan layanan medis ke daerah-daerah, khususnya untuk mereka yang kesulitan mendapatkan pelayanan medis. Kita pergi ke daerah-daerah yang membutuhkan uluran tangan kita untuk mendapatkan hak mereka memperoleh pelayanan medis yang adekuat. Ini adalah ide dasar mengapa Yayasan Dokter Peduli atau Dr. Share ini didirikan. Dr. Share mempunyai target untuk wilayah-wilayah di Indonesia itu terutama di wilayah-wilayah provinsi yang kepulauan, ya, mempunyai karakteristik kepulauan. Dan untuk tahun 2022 ini kami fokuskan ke wilayah-wilayah untuk rumah sakit apung itu di wilayah Kepulauan Riau yang memang kebetulan merupakan wilayah kepulauan dengan akses kesehatan yang terbatas, dan juga ke wilayah Kalimantan Barat. Dalam mengembangkan program-programnya, para anggota melakukan proses telaah kajian berdasarkan data sekunder kepada wilayah-wilayah yang memiliki isu terkait akses kesehatan gizi nutrisi, kesehatan ibu dan anak, serta isu kesehatan lainnya. Dr. Share telah melakukan misi pelayanan di berbagai daerah terpencil yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pada saat melakukan pelayanan di daerah Papua. Kami itu berjalan ke daerah-daerah terpencil dengan backpack, dengan ransel di pundak, di punggung, dan alat-alat medis itu dibawa ke sana.
Antara lain, saya itu pernah mengoperasi sebuah hernia besar di tengah hutan di Papua sambil berlutut. Ya, pasiennya tidur hanya di atas selembar plastik, lalu dengan anestesi lokal kami lakukan operasi. Dan juga ada seorang anak yang dibawa oleh ibunya dari pulau lain, dari Somlaki, ke K Besar tempat kami melakukan operasi. Itu membutuhkan waktu 3 malam 2 hari katanya. Yang kami hadapi adalah seorang anak dengan usus yang terjepit. Secara teoritis medis, usus yang terjepit itu sudah harus dibebaskan dari jepitannya dalam tempo 6 sampai 8 jam. Tapi yang bisa kami tangkap, perjalanan dari rumah ke tempat kami melakukan pelayanan itu 3 malam 2 hari. Anda bayangkan bahaya yang dihadapinya. Belum lagi berapa lama si keluarganya, si ibunya mencari dana, menyewa kapal untuk membawa anaknya ke tempat pelayanan yang kita sedang lakukan. Dari sana lahirlah ide penjemput bola. Kalau mereka tidak bisa datang, kitalah yang menghampiri mereka. Kalau tadinya seperti yang saya katakan di awal, kami datang dengan backpack di punggung. Sekarang idenya bagaimana kita bisa menghadirkan rumah sakit seutuhnya sedekat mungkin ke tempat yang membutuhkan. Kalau di darat, ya bisa kita menggunakan truk-truk besar barangkali ya. Tapi belum ada truk yang bisa berlayar di atas laut. Dan untuk terbang, kita membutuhkan pesawat terbang yang bisa mendarat nantinya. Di mana ada pelabuhan udara di pulau-pulau kecil itu. Tersisa satu-satunya jalan adalah mendatangi mereka dengan menggunakan kapal. Dan kapal ini sekaligus kita jadikan tempat kita melayani mereka secara medis. Pak, kepalanya miring ke kanan, Pak. Tampaknya kanan. Kepalanya. Dan kita kembali, Pak. Nanti kalau Bapak Pada saat melakukan misi pelayanannya, ditemui beberapa masalah dalam membawa alat kesehatan. Hal tersebutlah yang mendasari Dr. Lee Darmawan berinisiasi untuk membeli sebuah kapal kayu yang harus dirombak untuk menghadirkan segala fasilitas kesehatan dengan tujuan membawa rumah sakit lebih dekat kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah-daerah terpencil. Butuh waktu 3 tahun bagi saya untuk mengumpulkan dana dari hasil pekerjaan dan hasil jual rumah untuk beli sebuah kapal Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan pertama, yang sayangnya 2021 harus tenggelam di Teluk Sape di NTB. Sebelum karam, Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan memiliki misi utama untuk membantu korban gempa Majene di Sulawesi Barat. Saat itu, Rumah Sakit Apung dapat melayani 500 sampai 600 pasien. Bersamaan dengan pelayanannya di gempa Majene, terdapat bencana lainnya, yaitu Topan Seroja yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur. Dari Majene, kapal menuju Makassar untuk melakukan logging barang dan alat kesehatan yang dibutuhkan masyarakat yang terkena dampak di Topan Seroja, Nusa Tenggara Timur. Kemudian kapal berlayar lagi dan singgah pertama kali di Pati Sirawalang, Flores Timur untuk melakukan pelayanan medis pertama. Setelah itu, kapal singgah lagi di Adonara, lokasi yang terkena dampak paling parah dari Topan Seroja untuk membantu warga yang terkena dampak dari bencana tersebut.
Kemudian kapal berpindah ke Semawu, Kupang dengan misi yang sama. Dalam perjalanan tersebut, kapal membawa APD dan hand sanitizer yang akan didistribusikan di pulau-pulau terpencil sepanjang Nusa Tenggara Barat untuk membantu layanan wabah COVID-19. 16 Juni tahun 2022, Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan atau yang biasa disebut Baheno mengalami musibah kebakaran. Kapal Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan ini karam di Teluk Sape dalam pelayarannya dari Kupang menuju Torano. Jadi pada saat itu saya masih ingat sekitar jam 5 saya mendapatkan telepon dari Kapten Handoko. Kebetulan Kapten Handoko posisinya sudah berada di atas kapal yang kebetulan melintas dekat dengan posisi kapal yang sementara karam dan terbakar tersebut. Kemudian beliau menceritakan bahwa saat ini kondisinya kapal sementara terbakar dan akan tenggelam. Diceritakan oleh Kapten Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan bahwa kejadian karamnya kapal dimulai dari jam 12 siang. Terlihat adanya asap dari arah depan kapal, namun para ABK tidak dapat menemukan titik api dikarenakan prosesnya begitu cepat. Dalam hitungan menit, api sudah menyebar hampir ke seluruh bagian kapal, sehingga kondisi kapal sudah tidak mungkin lagi diselamatkan. Walaupun siang-siang terang benderang, tapi Anjungan itu gelap sama asap itu. Kita langsung kondisikan teman-teman untuk menghindar. Kita coba masuk ke depan, ke haluan untuk menghindari titik api, menghindari yang panas. Kita ngumpul di haluan kita kumpul, terus kita hanya bisa menganga melihat gimana api membakar kapal itu. Kita sudah nggak bisa ngapain. Akhirnya Kapten dan para ABK memutuskan untuk meloncat ke dalam air dengan posisi Kapten dan 4 ABK berada di depan kapal dan 1 ABK berada di belakang kapal. Kita ngumpul di haluan depan berlima, yang satu sudah ngapung loncat di air. Kita gimana? Akhirnya yang 4 kita turun aja, loncat semua. Saya sendiri masih kayak nggak percaya lihat kapal kebakar. Saya sempat bingung, yang lain sudah loncat, tapi saya sendiri saya belum loncat. Saya merasa aduh gimana, saya juga mikir. Setelah semua turun, saya tinggal sendiri. Teman di bawah teriak, "Cap, turun aja, turun." Teriak, "Cap, turun." Saya masih akhirnya saya juga ikut turun. Yang tadi berpencar, kita ngumpul. Kita akhirnya bergandengan. Di bawah terik sinar matahari, Kapten dan para ABK tetap bertahan dan pasrah sambil mengapung di atas lautan, sambil mengharapkan adanya bantuan dari pesisir maupun kapal lainnya yang melintasi. Dikarenakan posisi daratan yang masih dapat terlihat, maka Kapten dan ABK berusaha berenang menuju pesisir, walaupun selalu ditarik oleh ombak menuju laut lepas. Mereka bilang, "Cap, ini kok kita semakin jauh dari darat karena arus." Saya bilang, "Ini enggak, kita enggak menjauh. Enggak, kita ke arah darat. Padahal memang itu ke arah lepas. Cuman saya berusaha untuk itu. Enggak, ini kita semakin mendekat kayak gitu."
setelah 2 jam terapung di perairan, ada kapal penumpang dengan nama KM Niki Sejahtera yang memutar haluan menuju ke rumah sakit apung yang sudah terbakar dan karam. Kapal tersebutlah yang dapat mengevakuasi kapten beserta ABK-nya, yang akhirnya bisa terselamatkan dari peristiwa karamnya Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan. Setelah kita sudah tertolong, kita naik, kita dikasih ganti pakaian, kita dikasih minum, terus sudah santai, kita bisa istirahat di tempat yang dia kasih. Kita di sini terus ada guru yang bilang itu tadi, kita itu berangkat biasanya itu pagi, habis subuh berangkat, cuman karena ada sesuatu hal, dia bilang akhirnya nggak berangkat sesuai dengan jadwal, dan karena itu pas nggak sesuai jadwal, akhirnya bisa menemukan kita. Intinya mungkin memang kita masih belum saatnya kita untuk dipanggil yang kuasa mungkin gitu. Tapi saya yakin semua nggak ada yang kebetulan, dan saya yakin semua sudah ada yang atur mungkin Pak. Setelah kejadian itu, Kapten Handoko dipertemukan dengan pihak manajemen Dr. Sher dan Dr. Lee. Paginya kita dipertemukan dengan pihak manajemen. Dalam hal ini kita juga ada Papi Dr. Lee. Kita bayangan saya juga sudah pasrah, pihak manajemen gimana, saya juga sama Papi, saya juga sudah siap apapun resiko yang Papi mungkin berikan. Pokoknya saya siap aja. Setelah ketemu, tapi itu tadi dugaan saya meleset. Istilahnya saya mohon maaf, saya ngomong sama Papi, sama pihak manajemen, karena saya nggak bisa bawa balik lagi. Saya ngucapin mohon maaf, saya nggak bisa bawa Pak ke Jakarta, karena dia bilang nggak ada yang salah, Kep. Dia bilang nggak ada, semua sudah ada yang atur, biarkan. Dia bilang Pak Henol istirahat, mungkin dia sudah saatnya istirahat. Sudah saatnya juga nanti mungkin orang-orang jadi lihat bahwa selama ini ada kapal kecil, kapal kayu yang bisa melayani kemana-mana. Biar mungkin dengan cara itu orang-orang nanti bisa tahu, bisa bergerak hati untuk lebih mungkin bisa ada empati sama Papi, mungkin sama Dr. Sher juga. Perasaan kita itu dinilai orang juga dari tindakan kita. Sia-sialah kalau kita itu hanya mengungkapkan dengan kata-kata. Apa gunanya saya mengatakan aku mengasihimu, tapi tidak dilakukan dengan tindakan? Kalau kita mengasihi saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan uluran tangan kita, dan kita lakukan itu dengan menghampiri mereka, jadi tidak hanya dengan kata-kata kita mengungkapkan kasih kita, tapi ini adalah kasih yang kita terapkan dalam bentuk perbuatan nyata. Anda bayangkan betapa bahagianya mereka. Dan kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita juga. Ini bukan kata-kata klise. Ini adalah sesuatu yang benar-benar kita alami dan kita laksanakan, kita praktekkan. Sehari sesudah karamnya kapal, Dr. Lee Darmawan mengungkapkan kesedihan dan harapannya melalui sosial media. Dalam jangka waktu 1 bulan, Dr. Sher mendapatkan dukungan sekitar 40 miliar. Dan tidak hanya itu, Dr. Sher juga mendapatkan banyak komitmen dari beberapa donatur untuk menyumbangkan kapal, peralatan medis, dan lain-lainnya.
kami berkomitmen bahwa setahun sesudah Bahenol Karam, maka kami akan bisa melakukan pelayanan medis kembali menggunakan rumah sakit apung. Dan pada hari ini, melalui acara pelayaran perdana Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan II, ini merupakan bentuk wujud dari tanggung jawab kami bahwa setiap donasi sekecil apapun yang sudah diberikan kepada Dr. Share untuk membantu pelayanan medis rumah sakit apung di wilayah-wilayah terpencil, itu kami jawab dengan munculnya atau dibangunnya Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan II dan beroperasi di Pulau Panggang hari ini. Jadi ini adalah gambaran bagaimana proses di mana Dr. Share bangkit kembali sesudah kejadian 16 Juni 2021 karamnya Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan. Untuk kegiatan saat ini bersama dengan Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan II, Dr. Share menginisiasi kegiatan yang kami sebut sebagai napak tilas dan pelayanan medis perdana. Kenapa napak tilas? Karena memang kegiatan ini didesain untuk melihat kembali sejarah bagaimana Dr. Share melayani dengan Rumah Sakit Apung tahun 2013 dengan Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan yang karam pada tahun lalu ya, tahun 2021. Jadi di sini kita selalu, kemanapun kita berlayar atau melakukan pelayanan medis, kita selalu mencari sesuatu di mana kita itu mengisi kekosongan yang ada. Jadi kita bukan menggantikan, ya. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Dinkes daerah, Dinkes provinsi. Jadi kita selalu menempatkan diri sebagai mengisi lowongan-lowongan yang ada atau kekosongan-kekosongan yang ada. Jadi harapan kita untuk Dr. Share ke depannya, semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi percontohan untuk teman-teman dokter lainnya ataupun untuk filantropis lainnya dari Indonesia, di mana mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan cuma ada satu Dr. Share di Indonesia, tetapi kita ada kopinya, ada kopi 1, kopi 2, sehingga kita bisa ada banyak Dr. Share, sehingga ini semuanya kita itu bisa melayani 17.000 lebih kepulauan yang ada di Indonesia. Jadi kalau cuma satu Dr. Share saja, kita bisanya cuma mungkin melakukan pelayanan di beberapa pulau per tahun. Tetapi kalau kita punya 100 Dr. Share yang masing-masing punya 3-4 boat, jadi kita bisa melayani jauh lebih banyak juga dari orang-orang yang memerlukan. Itu harapan saya supaya kedepannya tidak cuma satu Dr. Share, jadi bisa ada banyak Dr. Share yang bermunculan di kemudian hari.